Tadi tayangan di depan kan, jadi meningitis ini kalau daya tahan tubuhnya turun, maka infeksi dari mikroorganisme, entah itu TBC, entah itu virus atau bakterinya, akan dengan mudah masuk dan menembus ke kekebalan di kepala gitu. Tapi kan dengan mungkin, ya tadi Bunda Dorce bilang bahwa artis, mungkin juga banyak profesi lain yang memerlukan jam kerja yang melebihi dari semestinya. Apa dok yang mungkin bisa menjadi solusi atau mungkin mengantisipasi lah supaya tidak terjadi gejala-gejala seperti itu? Kembali lagi kalau untuk antisipasi, pada prinsipnya dokter yang paling baik adalah si pasien itu sendiri ya. Jadi kita yang akan tahu kadar kekuatan kita. Kalau memang kita sudah tidak kuat rasanya untuk istirahat, ya angka bagus untuk istirahat dulu, karena daya tahan tubuh turun maka semua akan dapat masuk dengan gampang ya penyakit. Oke, dok, meningitis ini sebenarnya ada tingkatannya nggak sih dok? Dalam arti mungkin saya tidak tahu apakah mungkin seperti cancer yang ada stadium 1 sampai stadium 4, kemudian sebenarnya bisa disembuhkan nggak? Stadium untuk meningitis itu sebenarnya secara klinis ada. Jadi dimulai dari sakit kepala saja tanpa gejala lain, tapi dengan demam ya, sakit kepala dengan demam tanpa gejala lain. Kemudian dia berlanjut sakit kepala, demam, dan mulai ada kaku leher. Lalu bisa ada sakit kepala, demam, kaku leher, dan mungkin ada gejala neurologis lainnya seperti misalnya kelemahan atau kejang atau penurunan kesadaran. Nah, untuk masalah bisa disembuhkan atau tidak, prinsipnya bisa. Tergantung dari seberapa cepat ditangani dan seberapa semakin rendah stadiumnya, maka akan peluang untuk sembuhnya semakin besar. Oke, saya nanti akan bertanya ke Dr. Ziki mengenai apakah penyakit meningitis ini adalah penyakit yang timbul sendiri, dalam arti apakah ini bisa menular atau tidak. Tapi saya ingin kembali ke Bunda Dorce. Bunda Dorce, kalau kita melihat Bunda kan juga cukup sibuk ya di dunia hiburan, seperti Olga lah kalau kita lihat. Betul. Tapi alhamdulillah Bunda sampai sejauh ini sehat. Amin. Apa Bunda? Mungkin dari Bunda ada yang Bunda lakukan dengan mensiasati dengan jam kerja yang cukup sibuk tetapi bisa sampai sehat seperti ini? Pertama, usia saya udah nggak muda lagi ya. Sekarang saya udah mau 52. Masuknya penyakit itu udah pasti kayak asam urat, capek, kaku dan sebagainya. Tapi saya mensiasati dengan ya pola makan saya. Pola makan misalnya kalau malam saya udah nggak makan nasi lagi misalnya. Terus udah gitu juga ya walaupun tidak ada olahraga yang rutin, tapi saya cukup jalan di komplek rumah. Terus saya juga banyak minum nutrisi dan juga orang seusia saya ini kan udah mulai istilahnya mendekati rapuh ya, tulang-tulang juga. Tapi bagaimana ini untuk saya udah nggak berani lagi pakai sepatu tinggi itu udah nggak berani. Nah, karena memang saya selalu menjaga ya, otomatis apa yang kita masukkan ke dalam mulut ya insya Allah yang pertama yang halal lah, ya tentunya kita memohon kepada Allah sebelum dia masuk dihindari dari segala penyakit. Jadi saya kepengen ya mudah-mudahan kalau saya pulang nantinya nggak penyakit yang macam-macam lah gitu. Seperti yang Dokter Ziki bilang bahwa obat paling ampuh adalah itu pasien tersendiri. Betul. Ya dokter, kalau kita melihat penyakit meningitis ini sebenarnya ada perubahan dalam arti dampak apa yang akan ditimbulkan oleh meningitis ini? Saya tidak tahu apakah secara fisik mungkin akan berat badan turun atau mungkin secara daya tahan tubuh ini akan drop atau ada dampak lain dok? Awalnya daya tahan tubuh pasti drop sehingga meningitis bisa terjadi. Nah, itu jadi kita balik dan bisa juga kebalikannya dengan ada meningitis karena penyakitnya bisa dibilang kronis, akhirnya daya tahan tubuh bisa menjadi turun. Tapi prinsipnya ketika terjadi meningitis maka proses yang paling dominan terjadi adalah di dalam kepala ya, akan terjadi perlengketan di saluran-saluran otak sehingga cairan otak itu tidak dapat bergerak sebagaimana mestinya. Bisa terjadi tekanan dalam kepala yang sangat tinggi sehingga akan gangguan, misalnya terjadi penurunan kesadaran, bisa terjadi kelumpuhan, bisa terjadi kejang. Baik, dok, terakhir. Sorry, aku tanya satu ya dok. Silakan. Ngaruh nggak misalnya kayak cancer gitu, rambutnya rontok atau apa? Aku lihat Olga tuh rambutnya lebat, nggak ada kerontokan. Terus udah gitu badannya juga lentur gitu. Ngaruh nggak seperti kayak yang sakit-sakit yang lain? Waktu dimandiin juga saya lihat kok lentur amatnya, anak bisa dibalikin ke kiri, dibalikin ke kanan, tapi nggak kaku gitu. Mungkin akibat pengobatan ada dampaknya nggak dok seperti itu? Itu masing-masing lagi, itu individual ya pada prinsipnya ya. Jadi tidak ada yang pasti bahwa kalau penyakit meningitis kan, akan rontok rambutnya, tidak seperti itu? Nggak harus seperti itu. Baik dok, terakhir. Dengan adanya meningitis penyakit yang mungkin dikatakan cukup berbahaya apabila didiamkan. Mungkin sebagai dokter, apa yang bisa disarankan kepada pemirsa di rumah terkait penyakit ini? Mungkin tindakan apa sih sebenarnya harus dilakukan kalau kita sudah mengalami gejala-gejala awal? Siaga satunya seperti apa? Prinsipnya kita preventif lebih bagus ya daripada kuratif atau mengobati ya. Jadi untuk menghindari adanya
infeksi-infeksi yang masuk ke dalam tubuh, terutama infeksi ke dalam kepala yang pasti bukan penyakit ringan. Yang pasti adalah kita harus meningkatkan daya tahan tubuh, kita istirahat yang cukup, minum suplemen, olahraga teratur, dan apabila ternyata sudah masuk, penyakit itu sudah masuk, misalnya udah mulai ada sakit kepala, kita yang tahu apakah kita punya gangguan di sekitar gigi, telinga, dan lain-lain. Kalau misalnya ada, alangkah baiknya kita berpikir buruk sampai dibuktikan tidak. Ya, baik, kita harapkan tidak ada lagi mungkin masyarakat yang menderita penyakit berbahaya seperti ini. Dan terima kasih Dokter Ziki atas informasinya. Selamat pagi, terima kasih banyak, dan Bunda Dorce juga selamat pagi atas kesediaannya. Semoga sukses dan sehat selalu Bunda Dorce dan juga Dokter Ziki. Dan pemirsa, itu dia tadi pembahasan kita terkait meningitis atau penyakit radang selaput otak, dan kita masih akan terus membahas sejumlah informasi dan juga tema pemirsa nanti bersama rekan saya Winda Irawan. Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi akhir pekan. Halo pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan bersama saya Winda Irawan. Dan pemirsa, kita akan menyajikan beberapa kabar. Ini kita masih akan menyajikan kabar seputar kenaikan harga BBM yang dimana terjadi aksi penolakan di sejumlah daerah, yaitu puluhan mahasiswa di Yogyakarta ini melakukan aksi demo dengan membakar ban bekas di sejumlah jalan di Yogyakarta. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM ini digelar di Simpang 3, UIN Sunan Kalijaga. Mereka berorasi sambil mengusung sejumlah spanduk berisi penolakan harga BBM naik. Dalam aksinya, mahasiswa juga memblokade jalan hingga memacetkan lalu lintas yang tengah padat di akhir pekan. Mahasiswa menolak kebijakan kenaikan harga BBM yang diberlakukan pemerintahan Jokowi JK. Mahasiswa mengancam akan terus menggelar aksi hingga harga BBM turun. Ya pemirsa, aksi penolakan ternyata juga terjadi di Pekanbaru Riau. Ini aksi penolakan kenaikan BBM ini dilakukan oleh puluhan orang yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Dalam aksinya, massa juga menghadang satu mobil tank yang melintas, maksud kami mobil tangki yang melintas di Jalan Lintas Sumatera tepat di depan kampus. Massa juga membakar ban bekas di depan kampus sebagai bentuk kekecewaan terhadap Presiden Joko Widodo. Pengunjuk rasa mengatakan menolak kenaikan harga BBM karena tidak saatnya pemerintah menaikkan harga minyak bersubsidi ketika ekonomi belum stabil. Mereka menilai kenaikan harga BBM hanya menambah penderitaan rakyat, khususnya keluarga miskin. Akibat aksi ini, jalan lintas Sumatera dari dan menuju Pekanbaru menjadi macet. Tolak BBM. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, yaitu seputar bahasan waspada es batu berbahaya. Nantinya juga kami akan memberikan pantauan langsung dari pabrik es batu berbahaya, yaitu dari Jakarta Timur, yaitu Rawagelap. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Anda penggemar minuman dingin yang menggunakan es batu? Kini Anda perlu berpikir ulang dan lebih berhati-hati, sebab pihak kepolisian berhasil mengungkap produksi es batu berbahaya. Umumnya es batu atau es balok dibuat menggunakan air mentah. Bahkan, tak jarang air yang digunakan berasal dari air sungai yang disuling dan ditambah bahan kimia sebagai pencernih. Kemudian dimasukkan ke dalam pendingin dan jadilah es batu atau es balok. Pembuatan es batu ini mencampurkan zat kimia seperti kaporit dan mengandung enterobakteri yang bisa menyebabkan sakit kanker. Tak cukup sampai di situ, proses pembuatan es batu pun kerap dilakukan dengan cara yang tidak bersih dan steril. Meski sudah melewati pembekuan, bakteri yang terdapat dalam air mentah tidak mungkin mati dan membuat kondisinya menjadi steril.
Untuk itu ada baiknya Anda membuat es batu sendiri agar lebih terjamin dan terhindar dari bakteri berbahaya. Ini kayaknya paling adalah minum air es jeruk. Nah, saya suka banget sama air dingin dan juga apalagi kalau sesuatu yang manis dan juga dari buah. Nah, ini es jeruk. Mas, saya mau es jeruk dong satu. Nah, ini seperti kita tahu, saya lagi berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana memang sedang Car Free Day. Ini biasanya memang masyarakat ini sehabis lari ataupun sehabis naik sepeda ini suka minum di pinggir jalan. Nah, salah satunya Mas ini nih yang suka berjualan setiap Car Free Day ya, Mas ya? Iya, Nah, ini saya kan mau pesen es batu nih, Mas. Ini es batunya beli dari mana ya? di Tanah Abang. Di Tanah Abang. Oke, nah ini kita tahu beberapa hari yang lalu memang ada penggerebekan sebuah pabrik es batu yang ternyata es batunya itu prosesnya menggunakan air mentah dan yang lebih buruk adalah air sungai. Mas, ini bagaimana sih membedakan es batu yang dari air mentah dan air sungai? Gak tahu saya. Ataupun ini, tapi Masnya yakin ya kalau ini es batunya dibuat dari air matang? Iya, Taunya dari mana? tahunya dari di Tanah Abang juga. Bagaimana? Di Tanah Abang juga. Oh, di Tanah Abang juga. Tapi orang yang jualan bilang bahwa ini dari air matang begitu. Iya, Pernah mengalami sakit perut ataupun muntah-muntah nggak akibat minum dari es ini? nggak pernah. Oh, nggak pernah ya, jadi aman ya? Iya, Oke, baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan salah satu penjual air minum yang memang suka berjualan di daerah sini ya, Mas ya. Oke, lalu bagaimana caranya kita bisa membedakan es batu menggunakan air mentah dan juga menggunakan air matang? Kita akan membahasnya bersama pakar nutrisi. Halo, selamat datang. Ini Mas Rizal. Nah, Mas Rizal ini memang salah satu nutrisi olahraga ya, Mas ya? Iya, benar. Nah, ini kita tahu beberapa hari yang lalu ada permasalahan di masyarakat. Ada beberapa sejumlah masyarakat ini yang sakit perut begitu. Lalu setelah diteliti ternyata dia terkena food poisoning ataupun terkena apa ya, bakteri begitu ya, dan ternyata itu berasal dari es batu itu sendiri. Nah, ini bagaimana cara membedakan es batu dengan proses air mentah dan juga air matang? Kita akan membahas ya. Namun kita harus cek dulu ke salah satu rekan saya yang berada di salah satu pabrik es batu di Rawagelam. Silahkan. Ya, silakan Indra. Pemirsa, untuk ya, baik, saat ini saya sedang berada di salah satu pabrik di mana tempat produksi es batu yang ramai dibicarakan beberapa pekan belakangan ini. Memang benar bahwa es batu yang berada di tempat saya berdiri ini diproduksi dari bahan-bahan zat yang berbahaya dan juga berasal dari air sungai. Namun, es batu yang diproduksi di pabrik ini tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi, melainkan untuk bahan pendingin dari berbagai bahan macam makanan seperti daging dan juga untuk mendinginkan materi-materi lainnya. Hingga detik ini, kondisi situasi di pabrik ini tidak ada aktivitas produksi sama sekali. Bisa dilihat di belakang saya ini itu ada beberapa cetakan es batu yang memang masih dipasangi garis polisi sekitar dua minggu belakangan ini. Garis polisi tersebut dipasang setelah ada penggerebekan dari pihak aparat kepolisian Polres Jakarta Selatan, dan di belakangnya merupakan lokasi gedung atau bangunan di mana tempat produksi balok itu sendiri atau es batu yang dibuat di pabrik ini. Hingga saat ini tidak ada pegawai yang memproduksi, namun ada beberapa pegawai yang bersiaga atau berjaga di sekitaran pabrik ini, kurang lebih sekitar 30-an yang terdiri dari supir dan juga pihak keamanan yang tadi sempat saya berbincang. Mereka pun di sini menjaga aset-aset perusahaan seperti tabung, kendaraan dan lain sebagainya, dan juga menunggu kejelasan nasib mereka selama proses penyidikan ini berlanjut. Apakah pabrik ini akan terus dilanjutkan ataupun akan dihentikan? Baik, demikian yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio. Dokter Nutri. Oke, baik pemirsa, itu tadi laporan dari Indra
Dan memang kita akan langsung membahasnya soal es batu berbahaya. Kalau tadi penjelasan rekan saya di sana adalah pihak pabrik menyebutkan bahwa mereka menggunakan es batu ini tidak untuk dikonsumsi, memang untuk menggunakan mendinginkan beberapa bahan makanan. Lalu sebenarnya untuk mendinginkan bahan makanan sendiri dari es yang menggunakan dari air sungai ini bagus nggak sih? Ya, sebenarnya kembali lagi ya, fungsinya atau tujuannya mereka bikin es batu apa dulu gitu. Karena untuk es batu jenis tadi itu kan di balok-balok yang panjang ya. Sebenarnya itu nggak di bawah pengawasan BPOM gitu. Karena tujuannya adalah untuk mengawetkan ikan atau mengawetkan bahan makanan yang lain. Yang salahnya adalah pada saat itu dikonsumsi gitu. Karena memang tidak untuk BPOM karena fungsinya bukan untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum gitu. Cuman biasanya di pihak pedagang-pedagang kita itu agak sedikit curang gitu karena melihat harganya murah yang satu. Jadi mereka untung gitu dan udah murah banyak lagi gitu. Berarti ini Anda melihat ada penyalahgunaan ya, ini tapi penyalahgunaan ini dari pedagang-pedagang kecil yang malah justru. Benar gitu dan ini ini sangat-sangat berbahaya sekali gitu karena bakterinya itu malah jauh lebih banyak dari air bilasan toilet. Oke, bisa dijelaskan jauh lebih banyak dari air bilasan toilet. Kenapa bisa demikian? Nah, kita lihat tadi berita yang kemarin kalau ini diambil dari sungai gitu. Yang kita tahu di sungai itu bukan hanya ada kotoran hewan, kotoran manusia, tapi di situ ada makanan-makanan yang kadaluarsa. Terus bakteri-bakteri, pokoknya intinya di situ bakterinya sangat-sangat banyak gitu. Pada saat ini masuk ke dalam tubuh, ada satu jenis bakteri yang paling ditakutkan adalah bakteri E. coli gitu. Oke, seperti apa sih bakteri E. coli itu? Nah, sebenarnya E. coli ini di usus besar adalah bakteri yang normal. Karena dia melindungi bagian usus besar gitu. Hanya saja E. coli ini kan ada beberapa level, ada beberapa macam. Nah, bahayanya E. coli ini pada suhu beku itu nggak berkurang dalam waktu 1 hari. Karena kita tahu es batu ini digunakan 1 hari habis gitu. Iya, betul. 2 minggu aja dia mengalami penurunan sekitar 90%. Itu tapi 2 minggu gitu. Yang kita tahu yang kita konsumsi biasanya cuma 1 hari atau 2 hari. Betul. Gitu. Nah, ini kalau dia udah masuk E. coli yang ada satu jenis E. coli itu ada namanya strain gitu. Nah, E. coli yang strain yang berbahaya itu kodenya 0157 ya, informasi aja ke masyarakat. Nah, ini bisa mengakibatkan namanya HUS atau hemolytic uremic syndrome. Apa itu? Nah, yang berbahaya adalah contohnya pada anak kecil nih. Itu paling sering kan dikonsumsi oleh anak kecil. Ini bisa menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Baik. Karena dia menyerang pembuluh darah, terutama di ginjal. Baik. Gitu. Tapi tadi Anda menyebutkan bahwa sebenarnya bakteri E. coli ini ada di dalam tubuh kita sendiri. Namun ada level-levelnya. Untuk level berapa sih bakteri E. coli itu ada bagus di tubuh kita, dan bila kita mengonsumsi air mentah itu berapa level E. coli yang terdapat? Nah, sebenarnya gini, pada saat kita tidak bisa memprediksi berapa banyak sebenarnya. Cuman dari standar yang pernah diperiksa itu adalah yang paling banyak ada 10.000 sampai 20.000. Ini sangat-sangat berbahaya, apalagi kalau strainnya beda. Nggak sesuai dengan strain yang ada di dalam usus besar kita. Nah, di usus besar kita itu ada namanya strain E. coli yang nggak patogen atau komensal. Dia melindungi supaya bakteri lain itu nggak masuk di dalam usus. Baik. Nah, pada saat E. coli yang jahat ini masuk, dia akan memerangi E. coli yang normal tadi. Gitu. Oke, baik. Tapi tadi menarik karena Anda bilang bahwa es batu yang berbahaya yang didapatkan dari air sungai ini, bahannya, ini lebih bahaya daripada air bilasan toilet. Nah, benar. Itu mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu. Lalu bagaimana cara membedakannya? Lalu bagaimana, karena ini kan sudah diproses, mereka sudah memasukkan kaporit ataupun tawas dan berbagai bahan kimia lainnya untuk membuat ini tidak berwarna juga tidak berbau. Nah, ini bagaimana cara membedakannya? Nah, benar sekali. Sebenarnya kita kalau secara jeli ya, kita bisa membedakan antara dari penampilan aja gitu. Air mentah itu banyak oksigen di dalamnya. Karena kalau dimasak oksigen kan keluar. Akan keluar. Nah, yang oksigen itu biasanya esnya lebih kelihatan padat dan lebih putih. Itu yang mentah. Kalau yang udah dimasak biasanya bening. Lebih bening karena oksigennya udah keluar semuanya. Nah, yang kedua adalah biasanya bau kaporit khas banget. Ya, pada saat contohnya kalau kita berenang itu biasanya ada menyengat ya? Iya, agak menyengat dan rasanya agak lebih pekat. Itu sih yang paling sering. Tapi jauh lebih baik kita menghindari kalau kita melihat airnya putih gitu. Terus
bentuknya biasa nggak normal gitu. Artinya kalau bentuk tidak normal tuh bagaimana, Dok? Es balok itu kan nggak bisa dibikin kayak cube gitu kan. Ya, betul. Nah, biasanya potongan-potongannya berarti ini pecahan gitu. Contohnya potongan pecahan berarti ini kemungkinan besar dari es balok yang tadi gitu. Oke. Baik, pemirsa, berarti bagaimana cara membedakannya? Kalau air mentah itu lebih putih ya, Dok ya? Iya, lebih putih. Lebih putih, lalu kalau es batu dari air matang itu lebih bening. Lebih bening biasanya. Oke, baik. Seperti kita tahu, es batu ini banyak juga masyarakat yang belum tahu cara membedakannya. Karena ada beberapa es batu dari air matang yang dari plastik kan, Dok. Itu kan juga cara pemecahannya itu kan, kalau tadi dokter bilang ini bentuknya juga tidak ada bentuknya begitu. Nah, ini bagaimana cara membedakannya lebih teliti, kita akan membahasnya. Namun kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Serangan udara terus berlangsung di atas kota Sanaa, Yaman. Militer negara-negara Arab yang dipimpin Arab Saudi membombardir kota Sanaa. Serangan ini ditujukan terhadap objek-objek vital di Sanaa agar tidak dapat digunakan oleh pemberontak Syiah Houthi yang kini menguasai kota tersebut. Serangan ini juga untuk mencegah gerakan maju pemberontak ke kota Aden. Aden merupakan kota di bagian selatan Yaman yang dijadikan tempat mengungsi pemerintah setelah Sanaa direbut pemberontak. Situasi yang memanas di Yaman membuat para pemimpin negara-negara Arab menggelar konferensi tingkat tinggi bertempat di Sharm el-Sheikh, Mesir. Di antara yang hadir adalah Presiden Yaman Abdul Rabu Mansur Hadi yang telah terusir dari negaranya. KTT Liga Arab tersebut akan membahas langkah yang akan diambil dalam merespon krisis keamanan di Yaman dan kemungkinan dibentuknya pasukan militer gabungan Arab. Militer gabungan ini berasal dari berbagai negara seperti Mesir, Maroko, Yordania, Sudan, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain. Bahkan mereka pun siap melancarkan serangan darat ke Yaman. Pemberontak Syiah Houthi melancarkan pemberontakan sejak 2004. Puncaknya, pada September 2014, mereka mampu menguasai kota Sanaa dan menembaki kediaman Presiden Mansur Hadi. Apa kabar Indonesia akhir pekan, pemirsa? Kami masih membahas soal bagaimana bahaya es batu berbakteri. Lalu kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya tanggapan masyarakat terkait hal ini. Sudah ada rekan saya Reza Ramadansyah di sana. Reza, silahkan. Ya, pemirsa, emang biasanya paling enak kalau habis olahraga itu adalah minum minuman dingin atau enggak minum dengan es batu. Dan itulah yang biasanya juga saya sering lakukan kalau habis olahraga ataupun juga kalau lagi panas-panas. Nah, saat ini ternyata banyak warga Jakarta yang saat ini sedang istirahat karena habis berolahraga, dan saya akan melihat siapa saja yang saat ini sedang minum, terutama dengan minum-minuman es batu. Tampaknya sudah ada ini. Selamat pagi dengan Mas siapa? Pagi dengan Mas Herman. Ya, Mas Herman. Oh, ada temennya nih, dengan Mas siapa nih, Mas? Saya Sulaiman, Pak. Oke, Mas Sulaiman, boleh di samping saya sebentar? Iya. Nih, Mas Herman dan Mas Sulaiman nih kayaknya seger banget nih minum es jeruk ya pakai es. Nah, kalau kita melihat nih Mas Herman dan Mas Sulaiman, ternyata saat ini banyak beredar es batu yang dikatakan cukup berbahaya. Ada yang menggunakan zat kimia, kemudian juga bahkan ada yang menggunakan air itu dari air sungai, ternyata air sungai Ciliwung terutama. Khawatir nggak sih Mas dengan penggunaan ini? Khawatir banget ya buat kesehatan, apalagi bahwa kita kan nggak ngerti tentang masalah es. Kalau kita taunya kan beli es yang penting seger kan, tapi ternyata kayak es seperti itu kayaknya mengkhawatirkan banget. Mungkin kalau satu kali nggak masalah, pamat terus-terusan gimana buat warga yang sekitarnya sekitar 20 orang yang minum es, sama aja dengan membunuh. Mungkin nggak bunuh secara langsung, tapi pelan-pelan. Itu yang saya inginkan kalau bisa ditindaklanjuti. Baik. Tapi sebenarnya dari Mas berdua ini tahu nggak sih bedanya antara mungkin es batu yang benar dengan es batu yang dapat dikatakan berbahaya dan menggunakan zat-zat kimia seperti itu?
Kalau saya sih kurang begitu mengerti ya, karena jarang jajan keluar. Jadinya paling kalau mau es batu gitu, tahunya yang diketok keras nggak ada bejatnya itu, nggak ada busa-busa itu, kayaknya emang ragu juga saya juga jadinya. Iya, jarang ragu saya, biasa emang jarang di luar sih minumnya jajannya. Ya, ternyata kan kalau kita lihat nih Mas Herman dan Mas Sulaiman, ternyata banyak juga es batu yang menggunakan air sungai, terutama air sungai Ciliwung yang kemudian dimasak lalu dibuat jadi es batu. Dan tadi rekan saya Winda mengatakan berdialog dengan dokter, ternyata air sungai tersebut itu lebih berbahaya dibandingkan air bilasan toilet, Mas. Jadi mungkin ini buat mas-mas berdua dan juga mungkin buat pemirsa di rumah ini jadi informasi yang cukup penting untuk lebih berhati-hati mengkonsumsi es batu. Tetapi kita harapkan sih sebenarnya tidak ada lagi es batu yang dibuat dari sungai Ciliwung ataupun juga dari zat-zat kimia. Tetapi kalau misalkan saya ingin bertanya ke mas berdua, Mas Herman dan Mas Sulaiman, seberapa sering sih Mas menggunakan es batu gitu? Ya mungkin bisa dibilang 2-3 kali ya. Kalau Pama lagi olahraga gini, kadang 2 kali minum es batu. Tapi kita kan nggak tahu es batu tuh yang asli tuh seperti apa, yang tercampur seperti apa, karena kan ini kan kasat mata banget. Ya, yang jelas yang saya inginkan ya kalau itu benar-benar ada, tutup dan dipenjarakan orang yang melakukan itu. Karena ini untuk membahayakan jiwa manusia. Kita ingin makan ini kan sehat, tapi ternyata seperti ini. Oke, baik. Terakhir, saya ke Mas Sulaiman. Mas Sulaiman, pernah nggak sih Mas merasakan mungkin habis air dingin atau nggak es batu gitu ya, ternyata setelah itu sakit perut seperti itu? Pernah nggak merasakan seperti itu? Pernah juga sih, pernah. Kadang lagi di jalan gitu pernah. Cuma kita salin siapa udah kayak gitu. Paling kita nyalain emang kita yang lalai aja, kita yang lengah ibaratnya. Pernah juga sih kayak gitu. Ya. Baik, terima kasih Mas Herman dan Mas Sulaiman. Semoga tidak ada lagi peredaran es batu yang berbahaya untuk masyarakat. Terima kasih, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Ya, dan pemirsa itu tadi sejumlah tanggapan dari masyarakat yang saat ini memang banyak sekali yang tidak tahu ataupun juga tidak mengenal bedanya antara es batu yang berbahaya maupun juga yang es batu yang bersih seperti itu. Karena seperti yang dikatakan tadi, banyak juga ternyata peredaran es batu yang menggunakan zat kimia ataupun juga dimasak dari air sungai Ciliwung. Kita akan kembali membahasnya bersama Winda Irawan. Winda, silakan. Baik Reza dan pemirsa, itu tadi bagaimana tanggapan masyarakat terkait es batu berbahaya. Dok, ini kita kembali lagi membahas soal es batu berbakteri berbahaya. Ini sebenarnya di luar bakteri E. coli ada jenis bakteri apa saja yang juga terdapat dalam es batu berbahaya itu? Oke, yang berbahaya di es batu itu sebenarnya faktornya adalah 2. Yang es balok yang tadi ya atau yang lain, kita mengenal yang pertama faktor kimia sama faktor kuman atau bakteri yang tadi. Faktor kimia artinya yang pengolahan yang tadi kita ngelihat di berita tadi ada kaporit, ya, terus ada tawas juga. Nah, apa bahaya kaporit? Biasanya mereka menggunakan kaporit kan secara berlebihan supaya kelihatan lebih putih, lebih bersih. Kaporit itu bisa menyebabkan peradangan pada usus. Korosif, kaporit itu bersifat korosif, artinya bisa menyebabkan peradangan atau perlukaan pada usus. Itu sangat-sangat berbahaya. Jadi usus bisa perforasi atau bocor kalau kaporit berlebihan. Cukup bahaya. Dan ujung-ujungnya bisa menyebabkan kematian. Baik. Nah, itu kalau dari bahan kimia gitu. Kalau dari bakteri bagaimana, Dok? Nah, bakteri sendiri yang kita bilang tadi ada E. coli ya. E. coli yang normal dalam tubuh, tapi ada juga kalau dari sungai yang tadi E. coli-nya udah macam-macam gitu. E. coli-nya dikatakan udah bermutasi lah, udah macam-macam. Strianya yang tadi, strainnya E. coli itu udah strainnya E. coli udah yang jahat-jahat banget kalau yang dari situ. Nah, ada bakteri yang kita bisa kenal dengan Salmonella. Salmonella typhi yang menyebabkan tipes atau tifoid, demam tifoid. Itu bisa menyebabkan tipes kalau mengonsumsi es batu yang tadi. Terus ada juga disentri, vibrio, ada juga vibrio kolera. Oke. Jadi bisa menyebabkan kolera juga gitu. Baik, dari beberapa bakteri dan juga bahan kimia berbahaya itu, kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana kita menyadari bahwa kita sudah terkena penyakit ataupun terkena bakteri tersebut. Bagaimana sih ciri-ciri orang begitu ya yang terkena bakteri seperti itu? Ya, sebenarnya pada saat kalau antibodi kita baik ya, antibodi kita baik, biasanya gejalanya nggak akan nampak gitu, karena antibodi kita yang akan melawan kuman-kuman tersebut. Tapi yang kita takutkan biasanya pada anak-anak, karena antibodinya masih dalam tahap perkembangan gitu. Jadi poin untuk menekan bakteri tadi kurang cukup. Nah, ciri-cirinya paling sering adalah diare. Hati-hati, kalau udah mulai diare itu lebih, diare itu dikatakan kalau buang air besarnya encer dan lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, diare yang ditakutkan adalah dehidrasi. Nah, harus segera dibawa ke dokter atau pemberian oralit.
Terus yang kedua biasanya mual dan sampai muntah. Oke. Jadi muntaber itu salah satu ciri-ciri dari terkena penyakit tersebut ya, Dok ya? Ya, benar. Dan ada yang paling khas dari E. coli yang tadi adalah pada saat kita buang air besar, itu ada darah. Oke, baik, itu patut diwaspadai ya. Patut diwaspadai, jangan sembarang memilih antibiotik. Jauh lebih baik dikonsultasikan dengan dokter. Oke, baik Dok. Tapi terakhir nih Dok ya, ini kan kadang-kadang kita suka mengesampingkan penyakit diare ataupun penyakit-penyakit hal biasa begitu. Jangan sampai akhirnya kita tiba-tiba jatuh tipes baru kita tahu, wah ini kita sakit nih. Lalu bagaimana cara pencegahannya Dok? Nah, benar. Cara pencegahan yang paling penting adalah kita harus jaga hygiene-nya. Nah, kebersihannya ya? Ya benar, terutama mau es batu, mau itu makanan, benar-benar kita harus perhatikan. Terus yang kedua, selalu pastikan makanan itu dalam kondisi benar-benar matang. Even itu mau daging pun harus benar-benar matang. Nah, dan yang ketiga adalah pada saat kita udah terkena nih, segera minum air yang banyak, air yang masak ya pasti ya, segera minum air yang banyak. Terus kalau diarenya berlebihan atau udah ada darah, langsung ke dokter. Langsung ke dokter. Baik, kalau begitu terima kasih Dok telah berbagi informasi dengan kami. Semoga masyarakat sekarang bisa memilah-milah ya, mana es batu yang bisa dikonsumsi dan mana yang tidak, dan bagaimana cara mencegahnya. Baik pemirsa, itu tadi bahasan soal es batu berbahaya. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, dan kita juga akan bergabung dengan salah satu rekan kami yang sudah siap di sana dengan informasi selanjutnya, yaitu Dodi Kusmayadi. Silahkan Dodi. Ya baik pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya dan juga informasi dari Dodi. Usai jeda berikut, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan pemirsa, dan akhirnya kita dipertemukan kembali ya Reza ya, tidak dipisah-pisah. Es batu yang berbahaya atau enggak udah tahu Winda? Sudah tahu. Jadi sekali lagi, es batu yang dari air mentah itu lebih putih, es batu dari air matang itu lebih bening. Nah ini patut diwaspadai. Informasi yang cukup penting. Dan kalau kita berbicara seminggu ini Winda, kita tahu bahwa selain tadi kita juga sudah membahas dunia hiburan, kita kembali berduka setelah Olga Saputra meninggal dunia, tetapi juga begitu pula dengan warga Singapura yang kita tahu bahwa ini salah satu panutan saya juga nih. Ya, mantan Perdana Menteri Singapura yang meninggal dunia pada hari Senin ya, kalau tidak salah, Senin minggu lalu, Lee Kuan Yew, dan saat ini masih terus dilakukan prosesi upacara pemakaman. Ya, betul sekali, dan nantinya juga akan dikremasi ya almarhum ini, dan kita akan langsung mencari tahu bagaimana informasi terkini di sana dan bagaimana proses dari upacara pemakamannya. Kita sudah terhubung dengan rekan Dodi Kusmayadi yang berada di Singapura. Silahkan Dodi dengan laporan Anda. Baik Winda, Reja, serta pemirsa, hari ini merupakan puncak acara dari prosesi pemakaman kenegaraan yang akan dilakukan pemerintah Singapura terhadap mendiang Lee Kuan Yew, dan acaranya dimulai pada pukul 12.30 waktu setempat, di mana jenazah mendiang Lee Kuan Yew akan diarak atau diprosesi dibawa dari gedung parlemen Singapura menuju kampus Universitas Singapura, dan prosesnya sendiri akan berlangsung selama dari pukul 12.30 hingga pukul 5.15, dan jarak yang ditempuh oleh jenazah ini diperkirakan mencapai 15,4 km, dan di sepanjang jalan direncanakan bahwa seluruh rakyat Singapura akan berdiri di sepanjang jalan untuk melepas jenazah Lee Kuan Yew yang akan melalui sejumlah jalan protokol di kawasan Singapura, dan jalan itu sendiri memang dipilih karena memiliki sejarah yang cukup panjang terhadap pribadi almarhum ketika masih menjabat sebagai Perdana Menteri Singapura. Seperti misalnya ada beberapa gedung Union Trade yang menjadi awal dari kiprah Lee Kuan Yew menjadi seorang politisi di Singapura, dan rencananya juga Angkatan bersenjata Singapura diantaranya adalah 4 formasi dari pesawat F-16 Singapura akan melakukan formasi Man of Search, pencarian orang, yang merupakan sebagai salah satu tanda
penghormatan kepada Lee Kuan Yew yang akan melalui kawasan jalan di Singapura. Selain itu juga dapat kami kabarkan bahwa acara dari peringatan pemakaman kenegaraan ini akan dihadiri oleh sekitar 23 kepala pemerintahan dan kepala negara dari seluruh dunia. Di antaranya adalah Presiden Jokowi, Raja atau Sultan yang di Pertuan Agung Malaysia, dan juga Raja Bhutan yang akan hadir di acara upacara kenegaraan pada jam 2 hingga pukul 5.15 mendatang. Dan rencana sendiri memang acara ini akan disiarkan langsung oleh TV di Singapura dan akan berakhir pada 5.15, kemudian akan dikremasi di kawasan Mandai Krematorium untuk yang hanya dihadiri oleh para keluarga dan juga kerabat terdekat dari Lee Kuan Yew. Demikian. Ya, Dodi, sampai sejauh ini mungkin dari rangkaian prosesi pemakaman ini mungkin Anda melihat siapa saja dari tokoh-tokoh ataupun juga pejabat dari Indonesia yang sudah datang. Sudah pasti pada tadi malam pukul 3 direncanakan seperti yang direncanakan bahwa Presiden Jokowi setelah hadir dan sekarang ini sudah tiba di Singapura bersama Ibu dan Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Luar Negeri Indonesia. Selain itu juga kemarin telah hadir juga Bapak Prabowo Subianto, Pak Agung Laksono, juga Presiden ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir dan melayat kepada mendiang Lee Kuan Yew, dan mereka diterima langsung oleh pihak Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong yang merupakan anak sulung dari mendiang Lee Kuan Yew. Dan selain itu juga tadi malam kami juga mendapat melihat juga ada mantan Presiden Amerika Bill Clinton yang mewakili Presiden Barack Obama untuk hadir dalam acara pemakaman kenegaraan yang akan dilangsungkan pada siang ini di kampus Universitas Singapura. Demikian. Ya, baik, terima kasih Dodi Kusmedi langsung dari Singapura. Kita tunggu informasi selanjutnya terkait prosesi pemakaman dari mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Dan semoga kita juga berdoa prosesi pemakaman ini berjalan dengan lancar. Dan itu tadi pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Apa Kabar Indonesia akhir pekan kali ini. Saya Winda Irawan. Ya, dan saya Reza Ramadansyah mewakili kru yang bertugas pemirsa pamit undur diri. Selamat berhari Minggu. Sampai jumpa.